Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Ngurah Paramaraspaki, NPM 202162121183 dari kelas 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman arsitektur mata kuliah metode perancangan arsitektur 1. Berikut ini adalah table of content dari presentasi yang akan saya lakukan. Yang pertama ada pengertian programming arsitektur. Secara umum, programming ini merupakan proses perancangan yang dimulai dari pemrograman dan desain dan selalu dimulai dari gagasan dari klien sebagai pengguna atau pemilik atau penyandang dana. Arsitek mempunyai tugas untuk menerjemahkan gagasan atau keinginan tersebut dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat mengolah informasi agar bisa dimengerti dan diterima oleh klien. Desain ini akan mengakomodasi dan merepresentasikan seluruh kebutuhan fungsi, ruang, bentuk, estetika, dan makna. Lalu berikut ini bisa dibaca di dalam slide ini terdapat pengertian program arsitektur menurut para ahli. Dari ketiga pengertian tersebut terdapat kesamaan, yaitu desain memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Penyusunan program adalah upaya untuk merumuskan kriteria desain yang akan diputuskan dan didasari kesadaran penuh untuk menyelesaikan persoalan, bukan proses coba-coba atau trial and error. Lalu ada proses program, yaitu yang meliputi identifikasi masalah. Suatu permasalahan arsitektur harus disusun dan diidentifikasi oleh perancangnya sendiri, karena perancang harus memahami setiap kata yang ditulisnya. Identifikasi permasalahan arsitektural ini dimulai di awal dari perumusan penyelesaian programming atau penyelesaian masalah arsitektural. Keseluruhan masalah tersebut harus dikendalikan dan diidentifikasikan dengan 4 bidang pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan fungsi yang meliputi manusia, aktivitas, dan perhubungan. Lalu ada pertimbangan bentuk meliputi tapak, lingkungan, dan kualitas. Lalu ada pertimbangan ekonomi yang meliputi anggaran utama, biaya pengoperasian, dan biaya hidup. Lalu ada pertimbangan waktu yang meliputi masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Identifikasi masalah ini merupakan mata rantai yang menghubungkan antara rantai programming dan rantai desain. Dalam mengidentifikasi masalah, metode harus dilakukan dengan memisahkan secara tegas antara penyusunan program dengan rancangan skematik. Penelusuran masalah ini harus diidentifikasi melalui tepatkah sasaran apa yang klien ingin capai dan mengapa, apakah kumpulan dan analisis fakta tentang semuanya itu benar, lalu ungkapkan dan uji konsep tentang bagaimana klien ingin mencapai sasaran tersebut, lalu tentukan kebutuhan tentang beberapa banyak uang, ruang, dan kualitas yang harus dipersiapkan oleh arsitek, lalu nyatakan masalah tentang apakah yang merupakan ketentuan-ketentuan penting dan arah-arah umum yang harus diambil di rancangan bangunan yang akan didesain oleh arsitek. Lalu ada konsep desain. Konsep desain adalah ide atau gagasan di balik sebuah desain. Sebuah desain dapat dikatakan baik jika diawali dengan konsep desain yang baik. Kerangka dalam mengambil keputusan desain ini meliputi logika, pemikiran, dan juga penalaran tentang bagaimana desain akan dibuat. Konsep sebuah desain adalah suatu jalan yang harus dilalui di dalam urutan perancangan. Konsep juga berfungsi untuk menghasilkan ekspresi dalam wujud perancangan. Dalam konsep desain ini terdapat 5 macam aspek yang harus dilakukan. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah permasalahan yang menguraikan masalah yang dikaji untuk mencapai hasil. Lalu ada referensi tentang hal yang digunakan untuk menunjang segala bentuk teori atau argumentasi. Lalu ada analisis data yang diperoleh melalui observasi. Lalu ada konsep desain yang berisi abstraksi untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Lalu visualisasi desain tentang merealisasikan konsep secara umum. Konsep desain ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 1-2 bulan. Lalu ada schematic design yang merupakan tahapan perancangan menuangkan ide-idenya melalui sebuah sketsa bangunan, zoning area, konsep interior, ataupun konsep eksterior. Schematic design ini ditujukan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Dalam mewujudkan kebutuhan homeowner, dalam schematic design akan membuat dan mendiskusikan beberapa ruangan yang akan dibutuhkan dalam bangunan dengan klien, lalu menentukan lokasi rancangan desain untuk mengetahui di mana lokasi setiap ruangan dalam bangunan, lalu menggunakan bubble diagram untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antara ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan, lalu menggunakan merancang kebutuhan desain untuk menggambarkan produk apa saja yang digunakan dalam bangunan, serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Biasanya skematik desain ini dilakukan dalam kurun waktu 2-3 bulan.
Lalu ada konsep arsitektur. Konsep arsitektur ini adalah gagasan-gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu keseluruhan bangunan. Biasanya konsep arsitektur ini disebut dengan langgam bangunan arsitektur. Konsep yang pertama itu dikenal dengan konsep analogi. Biasanya konsep analogi ini mengidentifikasikan hubungan yang mungkin antara benda-benda. Sebuah benda dapat diidentifikasikan dan mempunyai semua sifat khas yang diinginkan. Contoh dari aplikasi konsep analogi adalah Menara Eiffel yang terdapat dalam gambar yang dianalogikan sebagai wanita feminim dan elegan. Lalu ada konsep metafora yang dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari penikmat atau yang menggunakan karyanya. Aplikasi konsep metafora ini bisa dilihat pada Museum Tsunami Aceh yang dihasilkan melalui kejadian tsunami Aceh. Lalu ada konsep esensi atau hakikat, yang pada dasarnya adalah konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting secara intrinsik dalam desain. Konsep ini merupakan hasil penemuan serta identifikasi dari pokok masalah. Aplikasi dari konsep esensi ini adalah Terminal TBA Bandara Internasional Kennedy yang dihasilkan dari ekspresi drama, keistimewaan, dan kedaerahan dari sebuah perjalanan. Yang keempat ada konsep programatik yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Sehingga konsep ini dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecahan suatu masalah. Aplikasi konsep programatik ini dapat dilihat dalam gambar seperti Museum Udara dan Ruang Angkasa Washington DC yang dihasilkan karena permasalahan sirkulasi dan orientasi pengunjung yang banyak. Lalu konsep arsitektural yang terakhir adalah konsep utopia atau cita-cita. Utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Konsep ini diperoleh melalui proses pembelajaran dan pengalaman panjang dari arsitek tersebut. Aplikasi dari konsep utopia ini adalah pada Hearst Tower di Manhattan, New York, yang fasad diagram dari segitiga baja dan didesain menggunakan kurang dari 21% baja. Lalu ada teknik presentasi konsep, yang merupakan gambaran dengan penyajian yang semenarik mungkin untuk mencapai tujuan awal arsitek, yaitu menjual gagasan dan idenya, sehingga pihak pemberi tugas atau klien akan tertarik dengan desain yang disajikan. Teknik presentasi konsep ini juga sering disebut sebagai seni persuasif karena digunakan untuk merebut dan mempengaruhi perhatian audiens untuk kemudian mempertahankannya. Strategi dalam teknik presentasi konsep ini adalah dengan selalu mengikut sertakan pemikiran sebelum tindakan serta perencanaan sebelum pelaksanaan. 90% waktu dalam persiapan teknik presentasi konsep ini dilakukan untuk menganalisis sasaran, survei lokasi, kerangka dan struktur, penelitian penerapan, penulisan, visualisasi, media, latihan, dan juga penyampaian. Pada akhirnya, presentasi arsitektur ini mencakup 3 jenis faktor, yaitu faktor kognitif yang berisi tentang pengetahuan, pemahaman, metode, dan strategi, lalu faktor afektif yang berisi tingkah laku, apresiasi, minat, dan nilai, dan faktor psikomotor yang berisi gerakan fisik dan kontrol, lalu penggunaan alat-alat. Setiap situasi presentasi arsitektur meliputi apa yang sedang kita sajikan, kepada siapa akan kita sajikan, mengapa kita sajikan, kapan kita sajikan, dan di mana akan kita sajikan. Keseluruhan faktor tersebut mempengaruhi bagaimana kita menyajikannya. Dari keenam itu merupakan teknik presentasi konsep yang harus dilakukan sang arsitek kepada klien. Berikut ini adalah penjabaran. Yang pertama adalah apa? Yaitu mengenai bahan yang akan digunakan atau disampaikan oleh sang arsitek kepada klien, seperti menyusun dan memilih bahan yang menarik, seperti menggunakan panel, lalu menggunakan contoh, membuka dan menutup pembicaraan, dan membuat catatan-catatan agar apa yang disampaikan arsitek dalam presentasi tidak menyimpang dari konsep yang ingin ditujukan kepada klien tersebut. Lalu siapa? Seorang arsitek perlu meneliti terlebih dahulu mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman dari seorang klien yang akan diajak berpresentasi. Lalu teknik presentasi konsep selanjutnya adalah mengetahui mengapa, yaitu dengan menetapkan sasaran pembicaraan agar tidak menyimpang ke hal-hal yang lain untuk membantu dan menentukan arah pembicaraan hingga mencapai kata sepakat dalam bernegosiasi dengan klien terkait konsep yang diajukan oleh arsitek tersebut.
Lalu adalah kapan, teknik presentasi konsep selanjutnya adalah kapan, yaitu arsitek harus mampu menjelaskan segala ide pemikiran dalam waktu yang singkat dan padat sehingga tujuan awal presentasi tercapai. Lalu di mana dengan mengetahui tempat dan sarana sehingga dapat mengantisipasi segala gangguan yang akan timbul, serta bagaimana tentang penggunaan kata yang merupakan dasar dari berkomunikasi, sehingga akan menentukan sukses atau tidaknya presentasi dan negosiasi arsitek kepada klien terhadap melalui konsep yang dipresentasikan tersebut. Lalu ada penyusunan program ruang, yang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku penyelenggaraan dan juga kegiatan. Penyusunan program ruang ini didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah seluruh ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan. Sedangkan jenis ruang adalah ruang-ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama yang dinyatakan dalam satu identitas. Biasanya disajikan dengan tabel dan berisi jenis kegiatan, kebutuhan ruang, jenis ruang, dan jumlah ruang yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menganalisis hubungan ruang, yang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan. Biasanya hubungan ruang ini akan berisi tanda panah yang diklasifikasikan menjadi dekat, sedang, ataupun jauh di antara jarak antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah analisis kelompok ruang. Jadi ruang-ruang pada bangunan tersebut akan dikelompokkan sesuai fungsi dan urgensi dari setiap ruangan menjadi kelompok ruang utama, kelompok ruang penunjang, ataupun kelompok ruang pendukung. Yang keempat adalah sifat dan syarat ruang, yang karakteristik ruangnya, kalau sifat itu biasanya dikelompokkan berdasarkan privat, semi-privat, dan publik, serta syarat ruang adalah kondisi umum maupun khusus yang dibutuhkan oleh setiap ruang, biasanya mempertimbangkan kenyamanan berkegiatan dan berhubungan dengan perlengkapan bangunan atau sistem utilitas. Lalu ada besaran ruang. Besaran ruang ini merupakan analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruang yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan atau syarat ruang. Penentuan luas-luas ruang ini biasanya dilakukan dengan memperhatikan standar dari arsitek data, time saver standar, standar nasional Indonesia, atau pedoman teknis, ataupun dengan menentukan luas ruangan dengan melakukan studi ruang. Contohnya seperti yang terlihat pada tabel ini, misalnya dalam ruang resepsionis terdapat dapat menampung 15 orang. Jadi 15 ini akan dikali, jumlah 15 ini akan dikali dengan koefisien manusia, yaitu yang biasanya 1,5 meter persegi, sehingga didapatkan hasil sivitasnya. Lalu furniture yang ingin diletakkan dalam ruangan tersebut dijumlahkan semua luasnya. Jadi sivitas yang didapatkan tadi ditambah dengan luas semua furniture, nanti hasilnya akan dikalikan dengan sirkulasi manusia yang biasanya berkisaran antara 30-80%. Di sini diterapkan 50% untuk sebuah ruang resepsionis. Setelah dilakukan akan didapatkan hasil sirkulasi. Jadi total besaran ruang yang akan dilakukan dan direalisasikan pada ruang resepsionis didapatkan melalui jumlah sivitas, jumlah luas seluruh furniture, dan jumlah sirkulasi. Yang di sini mendapatkan hasil 37 meter persegi pada ruang resepsionis. Lalu ada organisasi ruang yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram, yang merupakan tindakan menstrukturkan ruang berdasarkan atas proses kegiatan, jenis ruang, kelompok ruang, dan hubungan ruang. Lalu ada sirkulasi ruang yang adalah alur pergerakan kegiatan yang dilakukan aktivitas di dalam rumah. Sirkulasi ruang ini merupakan fungsi yang kompleks. Sirkulasi ruang mempertimbangkan 3 komponen seperti manusia, barang, dan juga kendaraan. Jenis dan arah sirkulasi dalam sirkulasi ruang ini biasanya ditunjukkan dengan tanda panah yang warnanya berbeda-beda, seperti sirkulasi yang dalam apotek yang terjadi antara pengelola yang misalnya memiliki tanda panah berwarna biru pada sirkulasinya, sedangkan pengunjung akan berwarna merah pada sirkulasi yang terjadi di apotek tersebut. Lalu yang terakhir ada analisis tapak.
Analisis tapak merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan melalui kriteria-kriteria yang ditetapkan dan akan dipilih sesuai dengan fungsi bangunan. Tujuan umum dari analisis tapak ini adalah menilai dan mengevaluasi kondisi tapak baik positif dan negatif, serta merencanakan tatanan fisik fasilitas, fungsi bangunan dalam tapak yang meliputi pengolahan tapak, side entrance, sistem dan konfigurasi sirkulasi, serta posisi, komposisi, orientasi, dan konfigurasi massa dan ruang terbuka. Dalam analisis tapak ini, yang pertama kita analisis adalah kondisi fisik tapak yang meliputi bentuk, ukuran, dimensi, relasi, atau keterkaitan antar side. Lalu ada kondisi dan keadaan tanah yang meliputi prioritas, daya dukung, daya pikul, dan keasaman tanah. Lalu menganalisis topografi yang meliputi analisis elevasi atau kemiringan pada tapak. Lalu menganalisis hidrologi mengenai permukaan air tanah, besar dan arah aliran hujan pada tapak yang kita analisis tersebut. Lalu menganalisis geologi melalui bentuk bentang, bahaya seismik, dan kedalaman tanah keras. Yang keenam adalah menganalisis iklim, yaitu yang meliputi cahaya matahari, orientasi cahaya matahari, dan juga arah angin pada kondisi tapak tersebut. Yang kedua ada aspek biologikal yang dianalisis dalam sebuah tapak, yang meliputi identifikasi vegetasi di sekitar tapak dan juga identifikasi keragaman habitat di dalam site dan lingkungan sekitar site. Lalu yang terakhir ada menganalisis kultur yang terdapat dalam tapak tersebut atau cultural attributes. Yang pertama dengan cara mengidentifikasi peruntukan tanah atau land use tapak tersebut. Lalu identifikasi regulasi lokal seperti ketinggian bangunan, kepadatan, dan tipe bangunan atau peruntukan dan izin bangunan yang biasanya terdapat di dalam tapak tersebut. Lalu identifikasi utilitas di dalam dan sekitar site seperti identifikasi sanitasi, drainase, air bersih apakah ada di tapak tersebut, dan juga identifikasi listrik. Yang keempat ada identifikasi sirkulasi sekitar site dan aksesibilitas yang meliputi kelas jalan, kepadatan jalan, jalur pejalan kaki, jenis angkutan, serta kebisingan yang terjadi di sekitar tapak. Yang kelima adalah identifikasi area historis mengenai bangunan dan landmark, situs arkeologis, dan zoning apakah ada di site tersebut dan apakah harus diadaptasi dengan bangunan yang akan kita buat sesuai dengan tapak. Yang keenam adalah menganalisis sensori dalam tapak yang meliputi visibilitas, kualitas visual atau view, baik dari keluar tapak dan ke dalam tapak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.